Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Apriani dengan NPM 23050058. Saya mahasiswa semester 2 Program Studi Administrasi Publik akan menjelaskan mengenai isu-isu terkini, yaitu mengenai mirisnya pendidikan Indonesia di era sekarang. Simak videonya ya. Pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan ini terbagi menjadi 3, yaitu formal, non-formal, dan informal, serta dibagi dalam 4 jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Salah satu program pendidikan yang terkini adalah wajib belajar selama 12 tahun, yang meliputi 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, dan 3 tahun sekolah menengah atas. 3 instansi yang menaungi pendidikan di Indonesia itu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, untuk pendidikan dasar dan menengah, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk jenjang pendidikan tinggi, dan Kementerian Agama untuk semua jenjang yang berbasis agama. Teman-teman sekalian, mirisnya pendidikan Indonesia di era sekarang itu menjadi sorotan dari berbagai pihak, yang dimana banyak sekali permasalahan yang terjadi di dalam dunia pendidikan sekarang ini. Seperti contohnya, permasalahan biaya kenaikan pendidikan perguruan tinggi saat ini menjadi topik yang sangat signifikan di banyak negara, termasuk Indonesia. Beberapa aspek utama yang dapat menjelaskan permasalahan ini antara lain yaitu biaya kuliah yang terus meningkat, yang dimana biaya kuliah di banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mencakup biaya SPP, uang pangkal, serta biaya lainnya seperti biaya laboratorium, praktikum, dan bahan-bahan kuliah lainnya. Nggak apa-apa uang kuliah itu naik, tapi naiknya itu yang masuk akal gitu loh, yang dimana disesuaikan dengan pengembangan inflasi dan lainnya sebagaimana. Tapi ini kenapa malah lebih banyak yang lain-lainnya? Kenapa bisa dalam rentang 1 tahun itu bisa naik 100%, bahkan ada kampus yang lebih dari 100%. Sedangkan akumulasi inflasi 10 tahun kebelakangan ini itu ada di sekitar 40-50%-an. Nah, di tahun 2024 ini malah semakin melonjak tinggi. Naiknya itu sampai golongan 12 loh, yang dimana naiknya 3-4 kali lipat dari sebelumnya. Contohnya saja ada dari beberapa PTN dan PTS yang ada di Indonesia. Kita ambil contoh di Universitas 11 Maret. Pada tahun 2023, UKT yang berlaku di UNS itu ada sebanyak 8 golongan, namun di tahun ini bertambah menjadi 9 golongan. Misalnya di Fakultas Kedokteran UNS, UKT tertinggi sebelumnya itu ada 21 juta di golongan 8, sedangkan tahun ini menjadi 30 juta, yang dimana itu ada di golongan 9. Biaya ini meliputi uang kuliah tunggal atau UKT dan iuran pengembangan institusi atau IP. Sebagai contoh, di Universitas Indonesia, UI, itu UKT bervariasi tergantung program studi dan kemampuan ekonomi mahasiswa dengan rentang dari 500.000 hingga 20 juta per semester. Di ITB, biaya kuliah juga diatur berdasarkan evaluasi yang dilakukan sebagai peraturan terbaru dari Kementerian Pendidikan. Apakah tidak miris mendengar berita ini, teman-teman sekalian? Mungkin tidak keberatan bagi saudara-saudara kita yang mampu atau finansialnya mencukupi. Tapi bagaimana nasib saudara-saudara kita yang finansialnya itu belum mampu? Dia hanya ingin melanjutkan pendidikannya, tapi malah dipersulit seperti ini. Ayolah pemerintah, jangan tutup mata akan hal ini. Mari bersama-sama kita membangun generasi bangsa menuju Indonesia Emas 2030 sampai 2045 nanti. Jadi teman-temanku sekalian, untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta untuk meningkatkan pendanaan pendidikan, memperluas program beasiswa, dan memastikan distribusi biaya pendidikan yang lebih merata. Selain itu, perlu adanya peningkatan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana pendidikan agar lebih banyak mahasiswa yang dapat mengakses pendidikan tinggi tanpa terkendala masalah finansial. Baik, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kondisi pendidikan Indonesia di era sekarang, yang dimana banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia saat sekarang ini, terutama di dalam bidang pendidikan. Mungkin apabila saya terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Apabila ada saran, kritik maupun komentar, boleh disampaikan untuk perbaikan kita ke depannya. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.